Shalom seluruh jemaat Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yohanes 7 yang disadur sebagian dari santapan rohani renungan harian. Ayat 1 sampai 13. Menghadapi tantangan dan ancaman. Saat itu Yesus menghadapi tantangan dan ancaman. Yang pertama, ada sebagian pengikut yang kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yohanes 6 ayat 66. Bahkan saudara-saudara sendiri juga tidak percaya kepadanya. Di dalam ayat 3 sampai 5. Yang kedua, ada beberapa orang Yahudi yang secara terbuka berusaha membunuh dia. Di dalam ayat 1 dan bisa kita bandingkan di dalam Yohanes 7 ayat 25. Yang ketiga, hari raya Pondok Daud di dalam ayat 2. Pada hari raya itu, setiap laki-laki Yahudi harus datang ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Bandingkan di dalam Keluaran 23 ayat 16 sampai 17. Padahal Yerusalem bukan tempat yang aman bagi Yesus. Ini terbukti ketika pada hari raya itu beberapa orang Yahudi mencari Yesus di dalam ayat 11 agar dapat menangkap dan membunuh dia. Lalu bagaimana sikap Yesus? Apakah ia mundur dan menyerah? Ternyata tidak. Dalam perikop selanjutnya ditunjukkan bahwa Yesus tetap menjalankan tugas yang diberikan Bapa. Sekalipun ia tahu bahwa Yerusalem bukan tempat yang aman, Yesus tetap berangkat ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Hari Raya Pondok Daud di dalam ayat 10. Lalu bagaimana cara Yesus menghadapi tantangan dan ancaman ini? Yang pasti tidak dengan sikap naif. Tanggapan sinis dari saudara-saudaranya direspon dengan mengatakan, "Waktuku belum tiba dan aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Di dalam ayat 8. Ia tidak terpancing untuk menunjukkan dirinya. Apalagi kemudian ia tetap berangkat ke Yerusalem secara diam-diam. Ini bukan karena ia takut dibunuh, sebab selanjutnya Yesus mengajar di Bait Allah secara terbuka dan bahkan menjelaskan siapa dirinya kepada orang banyak. Ia pergi diam-diam untuk menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud mendapatkan pengakuan orang banyak, seperti yang diungkapkan oleh saudara-saudaranya di dalam ayat 3 dan 4. Namun ia tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai laki-laki Yahudi. Bukankah ini sikap yang berani dan bijaksana dalam menghadapi ancaman? Kiranya kita pun menghadapi tantangan dan ancaman bukan dengan takut atau marah, melainkan dengan berani dan bijaksana agar dapat tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Di dalam ayat 14-24, berani menyatakan kebenaran. Dapatkah kita melihat secara kontras antara sikap orang-orang Yahudi dan Yesus dalam Hari Raya Pondok Daud? Dalam perayaan itu terlihat bahwa orang-orang Yahudi dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Ada orang-orang yang menganggap Yesus sebagai orang baik, ada yang menganggap Yesus sebagai penyesat di dalam Yohanes 7 ayat 12, dan ada yang secara terbuka bermaksud membunuh Yesus, Yohanes 7 ayat 1. Kelompok yang melihat Yesus sebagai orang baik dan yang melihat Yesus sebagai penyesat tidak berani bicara terbuka tentang Yesus, sebab mereka takut terhadap Yahudi yang bermaksud membunuh Yesus di dalam Yohanes 7 ayat 13. Orang-orang Yahudi yang bermaksud membunuh Yesus juga menutupi maksud mereka sekalipun telah diketahui orang banyak, bahkan oleh Yesus sendiri pun. Berbeda dengan Yesus, ketika orang banyak secara diam-diam membicarakan dan ada juga yang bermaksud membunuh dia, Yesus justru secara terbuka mengajar di Bait Allah di dalam ayat 14 dan secara terbuka menyatakan asal ajarannya di dalam ayat 16-18. Namun pernyataan-pernyataan Yesus ditanggapi secara negatif. Ketika Yesus menyatakan bahwa ia berasal dari Allah, orang banyak menganggap dia kerasukan setan di dalam ayat 20. Ketika Yesus menyatakan bahwa tindakannya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat di dalam Yohanes 5 ayat 1-18 tidak melanggar Taurat, orang jadi mempertanyakan asal-usulnya. Walau demikian, Yesus tidak berhenti menyatakan kebenaran. Ia menunjukkan bahwa mereka menghakimi orang dengan tidak adil karena didasarkan pada apa yang kelihatan di dalam ayat 24. Ternyata walaupun keselamatannya terancam, Yesus tetap memilih untuk menyatakan kebenaran dengan cara benar. Dari ketiga pihak tadi, manakah yang merefleksikan hidup kita? Apakah kita seperti orang yang tahu kebenaran tetapi pilih diam karena takut? Atau seperti orang Yahudi yang tidak mau mengakui kebenaran Yesus karena merasa diri paling benar? Atau seperti Yesus
yang berani menyatakan kebenaran dengan cara benar sekalipun terancam. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengambil sikap dan tindakan yang benar. Ayat 25-36. Kepercayaan di tengah penolakan. Konflik antara Yesus dengan para pemimpin Yahudi semakin memuncak. Pernyataan Yesus ditanggapi dengan rasa tidak percaya dan penolakan di dalam ayat 25-27. Dalam bacaan ini, kita menemukan bahwa orang Farisi dan imam-imam kepala terganggu karena mulai ada orang-orang yang meragukan sikap mereka. Orang-orang itu mempertanyakan ketidakmampuan para pemimpin agama untuk menangkap Yesus. Mereka juga mempertanyakan keleluasaan Yesus mengajar di Bait Allah. Mereka semakin bingung dan menarik kesimpulan bahwa orang Farisi dan imam kepala sebenarnya tahu bahwa Yesus adalah Kristus di dalam ayat 26-27. Tanggapan orang banyak terhadap Yesus ditambah banyaknya orang yang percaya kepada Dia di dalam ayat 31 menyebabkan orang Farisi dan imam-imam kepala memerintahkan para penjaga Bait Allah untuk menangkap Yesus di dalam ayat 32. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka pahami adalah yang paling benar sehingga tidak mau mendengar perkataan Yesus. Namun karena belum waktunya, tak seorang pun yang dapat menangkap bahkan menyentuh Yesus di dalam ayat 30. Ini menunjukkan bahwa sekalipun para pemimpin agama berkuasa menangkap dan membunuh Yesus, tetapi Bapalah yang sesungguhnya berkuasa atas hidup Yesus. Lalu bagaimana sikap Yesus? Ia tenang dan tidak segera meninggalkan Bait Allah. Ia justru mulai memberitakan kematiannya. Ia mengatakan bahwa ia akan segera kembali kepada Bapa yang mengutus dia, dan tak seorang pun yang bisa datang ke tempat di mana dia berada. Di dalam ayat 33-36. Namun sekali lagi, pernyataan Yesus memunculkan tanda tanya besar dalam pikiran orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka tidak mengerti maksud Yesus. Mereka justru menganggap bahwa Yesus akan pergi untuk mengajar orang Yunani. Di dalam ayat 35-36. Sampai saat itu, asal-usul dan ajaran Yesus masih memunculkan kebingungan, salah paham, ketidakpercayaan, pertentangan, bahkan penolakan. Tak perlu kecewa atau kecil hati terhadap orang-orang yang bersikap demikian. Jangan juga tawar hati atau meragukan Tuhan kita ketika kita pun ditolak karena iman kita. Ayat 37-52. Kesombongan rohani. Adakah kamu juga disesatkan? Adakah di antara kami para pemimpin agama dan orang Farisi yang percaya kepada Yesus? Mereka tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Di dalam ayat 47-49, perkataan itu dikemukakan oleh para pemimpin agama, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Tampaknya mereka merasa memiliki otoritas untuk menyatakan apakah suatu ajaran benar atau sesat, karena mereka lebih mengerti kitab suci dan hukum Taurat. Akibatnya, pendapat yang berbeda dianggap sebagai kesalahan. Bahkan mereka tidak mau mendengar pandangan Nikodemus, salah seorang dari mereka sendiri, di dalam ayat 52. Mereka tetap teguh berpendapat bahwa Yesus bukan nabi, apalagi Mesias, sebab ia berasal dari Galilea. Para pemimpin agama juga menganggap rendah pendapat para penjaga Bait Allah di dalam ayat 47-48. Dan orang banyak percaya kepada Yesus karena tidak tahu hukum Taurat, mereka layak untuk dikutuk di dalam ayat 49. Sementara itu, di kalangan umat timbul perbedaan pendapat. Ada orang yang menganggap Yesus sebagai nabi, bahkan Mesias. Namun ada juga yang menganggap Yesus bukan Mesias karena dia berasal dari Galilea. Yohanes 7 ayat 37-43. Perbedaan pendapat itu melahirkan pertentangan. Orang yang tidak percaya Yesus berusaha menangkap dia karena menganggap ajarannya berbeda. Yang berbeda dianggap salah serta sesat, dan karena itu perlu disingkirkan. Sikap semacam itu adalah kesombongan dari pemimpin dan umat beragama. Karena merasa diri paling benar, orang tidak segan untuk melakukan berbagai cara guna menyingkirkan orang lain yang berbeda dari mereka. Terlebih dengan mengatasnamakan agama. Segala tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran justru jadi dihalalkan. Merasa diri paling benar dan paling berhak menafsirkan kitab suci, merasa diri berhak menentukan siapa yang benar berdasarkan paham yang dianut, dan merasa layak menghakimi orang yang memiliki pandangan berbeda merupakan tanda-tanda kesombongan rohani. Adakah tanda demikian pada diri kita?